Pace bene, masih di mea culpa. Tuhan pengasih dan penyayang, sabar dan lembut hati. Tuhan pemurah bagi semua orang, penuh kasih sayang akan ciptaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepadanya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapaknya untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, dari bacaan ini banyak yang bisa kita lihat, tapi kita coba kumpulkan 3 pihak ini. Si anak bungsu, si bapa, dan anak sulung. Pertama kita berangkat dari bapa saja. Bapa yang mau memberi, yang mengasihi, yang menyediakan dan
di awal tadi yang saya kutip dari Mazmur, kita dengar, pengasih dan penyayang, sabar dan lembut hati, itulah Allah yang kita kenal. Pemurah bagi semua orang, penuh kasih sayang akan ciptaannya. Ini titik berangkatnya. Entah kamu baik atau tidak baik, Allah itu selalu baik. Ada satu lagu, My Forever Friend, judulnya. Penyanyinya Charlie Lansborough. Bisa search lagu itu. Saya kadang menjadi temannya, saya kadang tidak menjadi temannya. Tetapi ia selalu menjadi temanku. Ini dikatakan dalam lagu itu tentang seseorang yang bisa saja berubah-ubah. Tetapi Yesus is my forever friend, my leave me never friend. Leave me never friend. Yang tidak akan pernah meninggalkan aku. Itulah temanku. Itulah Yesusku itu. Nah, Allah itu Allah yang menyediakan, to provide. Menyediakan bagi yang baik juga bagi yang jahat, yang nakal. Nah, itu ide pertamanya. Yang kedua, si bungsu dan si sulung. Si bungsu mengingatkan saya pada kalimat awal dari bacaan ini. Pemungut cukai dan orang berdosa biasa datang kepada Yesus dan mendengarkan dia. Orang yang jangan-jangan sering dicap tak pernah ke gereja, tak dekat dengan gereja, tak rajin. Nah, jangan-jangan ada juga spiritualitas yang mereka miliki. Bukan mau membenarkan aksinya tidak mau ke gereja, tetapi mau mengatakan bahwa dia pun dicintai Allah dan dalam dirinya pun ada keinginan mencari Allah. Itu yang mau kita lihat. Si sulung mengingatkan saya pada kita ini yang menyebut diri Kristen, begitu dekat aktif di gereja, tetapi masih juga ada hati yang iri, yang tidak senang ketika orang lain bertobat. Jangan-jangan ada begitu. Bukan jangan-jangan, memang ada. Dan itu bisa kita lihat dari diskusi-diskusi keagamaan kita ini. Ada yang merasa seolah-olah hanya dia yang tahu, yang kenal, yang dekat dengan yang ilahi itu. Gitu ya. Dan umumnya biasa begitu ya. Ketika dia memakai kata-kata yang mungkin sedikit tinggi, tafsiran-tafsiran kitab suci mungkin dia tahu, seolah-olah dia lebih dekat dengan Allah itu dengan mencoba menyudutkan orang lain. Kamu tidak tahu ini, kamu tidak tahu, kami begini, kami begini. Oke, sebagai ilmu iya, tetapi soal kedekatan dengan Allah, kita nggak tahu siapa lebih dekat sebenarnya. Karena pengalaman-pengalaman hidup bisa membuat orang lebih dekat kepada Allah. Dan kita nggak tahu cerita apa di belakang hidup seseorang. Karena itu, pertama kita berusaha merawat diri kita supaya bila seperti si bungsu yang sempat jauh, mau kembali. Dan bila kita menemukan diri kita sebagai si sulung, supaya kita bisa mengantisipasi perasaan cemburu itu. Perasaan lebih layak, lebih dekat, lebih intim. Sebab bisa saja orang lain lebih dekat juga. Karena itu mari berjuang dan kita meminta rahmat dari Allah supaya mendapat iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Semoga.